California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Flower on my right, you the sky be looking so clear. Halo everyone, good morning, good afternoon, and then good night buat kalian yang lagi nonton video ini. So, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Alia Putri. Udah lama banget rasanya aku gak chit-chat bareng kalian. Dari kemarin aku record terus. So, sesuai judulnya, hari ini aku mau cerita tentang gimana sih pubertas aku pas beberapa tahun ke belakang. So, sebelum ke ceritanya, boleh dong kalau aku minta dulu like, comment, and subscribe-nya. Dan juga jangan lupa di follow Instagram aku. Udah, makasih. Oke, let's get start. Oke, teman-teman, aku mulai dari pas aku bayi. Jadi di sini aku udah ada album yang dulu banget ibu aku udah simpen. Ini lihat dong sampai kayak udah rusak kayak gini fotonya. Jadi nanti aku tampilin di sini ya. Ini foto aku lupa beberapa bulan atau beberapa tahunnya. Yang jelas ini pas aku masih kecil. Ini foto aku masih kecil. Yang kalian harus tahu, aku waktu kecil itu botak banget guys. Sampai 2 tahun aku belum ada rambut, kata ibu aku. Lihat deh di foto-foto aku, semuanya ini tuh fotonya botak. Apalagi ini, aku lupa berapa tahun. Aku tumbuh rambut itu di 2 tahun setengahan gitu, baru aku ada rambut. Next berikutnya ke TK, ini foto-foto TK aku. Ini waktu aku TK, aku waktu TK gemuk ya. Sama pas kecil bayi juga aku gemuk. Itu mungkin jadi terakhir kali aku gemuk karena sekarang aku susah banget buat gemuk guys. Foto ini diambil saat aku umur 5 tahun. Aku udah punya adik, gak tau 5 tahun, gak tau 6 tahun, pokoknya sekitaran segitu. Aku pas TK ini. Dan di sini kelihatan banget kalau tangan aku, pipi aku itu cabi dan gendut banget teman-teman. Ini mungkin terakhir kali aku gendut karena pas aku masuk SD, SMP, SMA aku gak pernah ngerasain gendut lagi. Paling stuck di 43 kg guys. Oke, next berikutnya di SD. Jadi SD ini sekitar kelas 3. Foto ini diambil pas kelas 3 pas hari Kartini. Itu di sini aku item banget karena aku tuh pas SD tuh bandel banget, sering banget main kayak layangan, terus main pasir-pasiran. Pokoknya soalnya di depan rumah aku tuh kan lapangan gitu gede. Nah, di situ aku sering panas-panasan banget, belum tahu skincare, belum tahu apa-apa. Dan foto ini, yang foto bersama ini pas diambil kelas 6 SD. Aku ini di sini aku nggak gendut dan juga ya masih kurus tinggi gitu, gak pernah gendut aku orangnya. Pipiku tetap cabi, tapi sekarang udah agak tirus gitu. Kalau dulu aku tuh kalau gendut paling ke pipi aja. Oke, next ke masa SMP, dimana kita mengalami masa pubertas. Yang ini dia contohnya. Yang pertama itu pertumbuhan payudara. Jelas banget ini bakal dirasain semua wanita. Dari asalnya kelas 6 SD menuju ke SMP itu bakalan ada perubahan kan. Nah, perubahan yang paling menonjol itu yaitu payudara. Payudara kita akan berubah secara sendirinya dan secara normal. Wah, itu mudian teman-teman. Jadi aku ngerasa mudian itu di SMP. Aku ngerasa kayak muda aku kadang naik, kadang turun. Itu pas SMP. Karena mungkin hormon juga ya teman-teman. Jadi bikin aku lebih peka dan lebih berasa. Yang ketiga, kita mengalami PMS atau menstruasi, terus juga timbul jerawat dan juga keputihan. Itu aku alami di SMP. Tapi di sini aku mengalami keterlambatan juga sama sepupu aku. Jadi aku PMS itu di kelas 9, SMP atau kelas 3 SMP. Sedangkan teman-teman aku matang sebelum waktunya gitu loh. Kelas 6, kelas 1 SMP mereka udah PMS, sedangkan aku belum guys, sama sepupuku berdua. Ada aku juga yang sekarang SMP, dia udah PMS dari kelas 1 SMP. Aku waktu itu sumpah deh, kayak keterlambatan gitu. Aku juga nggak tahu. Pertamanya takut banget. Sempat mau periksa juga, cuma kayak biarinlah, mungkin ini hormonnya kayak gini. Dan akhirnya beneran pas aku kelas 3 semester 1 baru deh aku keluar PMS. Di situ bener-bener seneng banget karena ya ini yang ditunggu-tunggu gitu. Berikutnya jerawat guys. Aku jerawatan banget dari SMP karena mungkin hormon, terus juga darah kotor gak keluar karena PMS aku kan telat gitu. Nah, jadi
ya jadinya beruntusan di sini, terus jerawat-jerawat gede di sini. Pokoknya aku banyak banget jerawat. Gak ada fotonya karena aku nggak pede gitu buat foto kalau lagi jerawatan. Terus keputihan itu aku alami juga pas SMP. Aneh sih ya sebenarnya, kayak yang apa sih ini, apa sih gitu. Kaget juga tapi ya ngalir aja gitu. Yang kelima, tumbuh bulu-bulu di daerah-daerah tertentu. Sebenarnya ini nggak kaget karena kita juga udah dipelajari pas kelas 6 sebelum kita masuk ke masa pubertas ini, kita udah dikasih tahu nih bakalan perubahan apa aja yang bakal kita alami. Yang berikutnya, timbul rasa suka dengan lawan jenis. Ini aku alami dari SMP. Mungkin dari kalian juga banyak banget yang SD udah ngalamin suka-sukaan. Kalau aku pribadi enggak guys, aku SD sih masih polos-polos banget, masih fokus banget belajar. Kalau pas SMP ngerasa banget aku jadi lebih peka gitu loh. Perasaan aku tuh kayak lebih bucin aja gitu, sama kalau ngelihat cowok ganteng dikit aja udah kayak yang gimana gitu. Tapi tetap aku nggak pacaran selama SMP karena aku dilarang juga. Terus aku fokus sama belajar juga, jadi aku selama SMP nggak pacaran ya. Dan inilah dia teman-teman foto-foto aku pas SMP, cuma dikit banget karena aku jarang foto. Aku MTS gitu kan, sanawiyah, jadi jarang bawa HP ke sekolah. Kalau ada acara-acara tertentu baru bawa HP, dan itu baru bisa foto kita itu. Dan ya cuma sedikit aja, lihat banget kumal, kucel, hitam tetap karena aku tuh nggak tahu skincare. Aku dari dulu kan jerawat yang hormon pertamanya, terus lama-lama aku nggak ngerti cara ngatasinnya gimana, ya udah dibiarin aja. Aku gonta-ganti terus facial wash yang akhirnya ya jerawatku malahan tambah banyak gitu, banyak hilang, banyak lagi kayak gitu pokoknya. Oke, kita lanjut ke masa SMA, dimana masa paling indah menurut aku di antara masa-masa yang lain. Ini 3 tahun tapi berkesan banget, beda sama SMP. Di sini aku lebih aktif, aku jadi OSIS waktu itu, tapi tetap aja di sini aku nggak mentingin muka aku, gak mentingin fashion aku. Kalian bisa lihat ini foto-foto aku pas SMA. Di sini tetap aku kucal, kumal, hitam banget, belang, sering naik motor. Jadi di sini aku hitam, belang gitu loh tangan aku sama badan aku tuh pokoknya beda banget. Itu aku alamin pas SMA. Dan di SMA ini aku bener-bener nakal banget. Aku beneran ngerasain sering pulang sore, terus main-main gitu. Tapi kalau nongkrong jarang, paling kayak seringnya hunting sih, sering foto-foto gitu. Sering foto-foto tapi aku nggak kayak mikirin muka aku gitu, mau jerawatan mau gimana ya bodo amat, yang penting mah foto. Itu aku dulu kayak gitu guys, jadi gak ada insecurean kalau bahasa dulu mah. Dan di masa-masa SMA ini kita bersaing untuk mencari pacar banyak kayak pagel gitu, dan juga mencari teman yang banyak banget kayak rombongan ini kayak gitu. Aku juga ngalamin kayak gitu, tapi untuk pacaran aku lebih fokus di kelas 2 kalau nggak salah. Kalau kelas 1 aku masih fokus aja belajar. Kalau kelas 2 aku disitulah aku ngerasain gimana rasanya diselingkuhin, ditinggalin pas sayang-sayangnya, di PHP-in, bucin, labil, segalanya aku rasain dari kelas 2 SMA guys. Di kelas 10 aku juga belum bisa pakai skincare karena lebih mentingin main, lebih mentingin jajan daripada skincare dulu itu. Dan juga jarang banget orang yang pakai skincare pada masa itu, kayak pada bodo amat gitu sama mukanya, mau gimana pun ya muka-muka natural. Ya alhasil muka belang pun kami perlihatkan, muka jerawatan kami bangga. Pokoknya kayak gitu sih, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan jerawatan dikit insecure, jerawatan dikit dibully kayak gitu. Kalau dulu mah enggak guys, dulu mah fine-fine aja gitu. Mau muka kalian hitam, kucel, kayak gimana pun ya bodo amat masing-masing. Kalau sekarang kan banyaknya ngebully, ngejudge gitu ya. Di kelas 12 ini foto kelas 12 aku baru mencoba skincare, tapi baru kayak ke tahap yang bener-bener gampang-gampang aja. Cuma nambahin sunscreen doang guys. Di kelas 12 ini aku cuma nambahin sunscreen. Beda banget aku sama orang lain ya kan, yang kayak adik-adik kelas aku gitu yang sekarang di masa-masa remaja, mereka udah pada banyak banget skincare-nya, gila. Kalau aku dulu mah buru-buru guys bisa beli skincare gitu, beli makanan aja udah alhamdulillah banget. Kalau sekarang anak-anak sekarang bener-bener top marko, top pada glowing. Oke, lanjut ke masa setelah aku lulus dari SMA. Apakah aku glow up? Belum teman-teman, karena di sini aku masih rebahan aja, nggak kemana-mana.
dan juga tentunya nggak punya duit karena nggak ada bekal sama sekali. Jadi aku nggak beli skincare atau apapun itu. Tapi di masa ini aku udah mengerti soal maskeran. Jadi aku sering banget maskeran. Terus juga aku lebih tahu scrubban. Jadi alhasil kulit aku sedikit lebih ada cerahan gitu. Karena pas aku nganggur, bukan nganggur sih, pas aku diem di rumah gitu ya, aku lebih sering nonton YouTube. Dan disitulah permulaannya aku jadi lebih merawat diri gitu. Oh, fungsinya toner tuh buat ini ya, moisturizer tuh buat ini tuh buat ini, kayak gitu. Aku lebih belajar itu pas udah keluar SMA. Abis itu ke kuliah. Pas aku masuk kuliah aku juga belum glow up sama sekali. Aku masih dalam proses gitulah, proses pengglow upan. Oke, masuk ke dunia perkuliahan. Aku masuk ke perhotelan. Di perhotelan ini aku harus bisa dandan, harus bisa merawat diri, harus harum, harus wangi, dan tentunya harus bersih. Nah, disinilah awal mula aku bisa merawat diri, aku lebih glow up. Itu pas aku masuk kuliah, aku ngerasa kayak ngelihat orang pada merawat diri, masa aku enggak gitu loh. Aku kumel, kucel, masa iya. Jadi dari sinilah aku belajar sering scrubban, terus juga sering scrub muka, sering maskeran juga, sering merawat diri lah. Kalau untuk skincare aku lebih paham setelah keluar atau setelah beres perkuliahan kemarin sih. Lebih ke cari-cari produk yang pas gitu. Karena selama aku SMP sampai ke kemarin sebelum aku kuliah, aku belum menemukan produk yang benar-benar cocok sama muka aku. Aku masih timbul jerawat, masih suka ada jerawat, masih suka beruntusan kayak gitu. Udah biasa. Oke, inilah aku yang sekarang, teman-teman. Itu adalah perjalanan aku 19 tahun ke belakang, dan sekarang 19 tahun umur aku. Tahun depan aku 20 tahun, dan disitulah masa remaja aku mungkin sudah habis. Karena 20 tahun ngerasa kayak udah dewasa aja gitu ya, nggak termasuk remaja-remajaan lah. Udah mulai kayak mikirin masa depan gimana, ini gimana, itu gimana. Buat yang suka insecure, please jangan suka insecure. Kalian harus bersyukur karena Allah udah ngasih kita muka, tangan, badan, semuanya itu gratis. Tinggal kita merawatnya, jangan ngeluh. Biarin aja mau orang lain lebih mulus, lebih glowing dari kita. Itu porsinya, itu cantik menurut dia. Tapi mungkin orang lain bilang kita juga cantik. Kita bilang orang lain cantik, mungkin orang lain juga bilang ke kita cantik. So, kalian pede aja, jangan mudah insecure. Apalagi kayak, ya aku jerawatan banget ya Allah, stres. Apalagi yang jerawatan nih, kalian jangan mikirin, aduh aku jerawatan, Semakin kalian stres, jerawat kalian semakin keluar, semakin muncul. Itu yang aku rasain dari dulu. Bener-bener kayak yang udah stres gini. Dan akhirnya aku melupakan, aku mau jerawatan, mau apa ya, aku pede aja. Dan akhirnya hempas guys. Ya itulah, harus dengan hal-hal yang positif, biar yang dihasilkan juga positif. Alhamdulillahnya aku selama 19 tahun itu belum pernah yang namanya dibully, pembulian, body shaming atau gimana. Alhamdulillah belum pernah. Paling kalau sebutan sih kayak ejekan gitu sering banget, bocil, sini bocil kayak gitu. Karena aku kalau punya teman itu selalu aku yang termuda gitu, yang lainnya ya pada di atas aku, jadi mereka manggil aku kayak bocil dan lain sebagainya. Tapi aku mah enjoy, nggak pernah dimasukin ke hati. Menurut aku itu kayak fun aja gitu ya kan. Tapi kalau kayak bullying, kayak pendek, terus jerawatan, hitam, dekil kayak gitu, alhamdulillah belum pernah. Jangan sampai ya Allah, jangan sampai ada yang ngebully kayak gitu. Karena sekarang udah ada undang-undangnya. So buat kalian yang ngebully teman kalian, mungkin yang jerawatan atau gimana, kalian bakal kena undang-undang itu. Jadi please ya, kalian jangan pernah judge orang. Oke teman-teman, mungkin segitu aja cerita pubertas aku dari kecil sampai segede ini. So semoga kalian suka dan juga ada yang satu pengalaman sama aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, dan bantu aku 1000 subscriber di tahun ini. See you di next video, bye bye. Terima kasih.